Mari teman-teman dan saudara sekalian, sebelum kita sama-sama masuk dan memulai ibadah kita, mari sama-sama kita dengarkan Voice of Pentecost minggu ini. Shalom saudara, memasuki bulan ini kita memperingati hari Jumat Agung dan hari kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah. Salah satu perdebatan yang terjadi beribu-ribu tahun sejak gereja berdiri adalah apakah kematian dan kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi atau hanya kisah orang jempol belaka. Di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai fakta kebangkitan Kristus. Pertama, kita perlu bertanya dahulu, apakah Yesus benar-benar mati secara historis di atas kayu salib? Karena ada juga teori yang beredar di luar sana bahwa Yesus tidak benar-benar mati. Faktanya adalah Yesus secara historis terbukti benar mati di atas kayu salib menurut hukuman Romawi saat itu. Kita memiliki bukti-bukti kuat dari kitab Perjanjian Baru dan kitab sejarah di luar Alkitab yang mencatat ada seseorang bernama Yesus yang betul-betul mati di atas kayu salib. Kedua, bahkan seorang pakar sejarah Perjanjian Baru yang juga seorang ateis dan kritikus utama terhadap kebangkitan Yesus, yaitu Dr. Gerd Ludemann, berkata, secara historis tidak dapat disangkal bahwa Yesus betul-betul mati. Nah, yang seringkali menjadi pertanyaan orang adalah, apakah betul Yesus itu bangkit dari kematian? Bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada orang yang ragu? Hari ini kita akan melihat setidaknya 4 fakta sejarah yang membuktikan kebangkitan Kristus. Pertama, fakta bahwa kubur Yesus itu kosong. Ini adalah salah satu bukti terpenting mengenai kebangkitan Yesus. Karena bahkan orang-orang yang tidak setuju dengan pengajaran Yesus, yaitu para imam kepala dan orang Farisi, mengakui bahwa kubur itu kosong. Ketika para murid mulai berbicara mengenai Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, mereka sampai harus membuat berita bohong bahwa murid-muridnya datang dan mencuri mayat Yesus. Poinnya adalah, imam-imam kepala saat itu juga sadar bahwa kubur Yesus kosong, tapi mereka tidak mau mengakui kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka membuat berita bohong yang tersebar sampai hari ini. Imam kepala dan orang Farisi tidak bisa menjelaskan bagaimana kubur itu kosong. Kedua, fakta bahwa prajurit Romawi turut menyaksikan kebangkitan Yesus. Kubur Yesus dijaga oleh para prajurit Romawi yang diminta sendiri oleh para imam kepala dan orang Farisi kepada Pilatus. Bagaimana mungkin penjaga-penjaga yang memeterai kubur itu dan menjaganya tidak sadar kalau ada murid yang berusaha mencuri dan membuka batu kuburan itu? Alkitab malah mencatat ketika Yesus bangkit, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kalau prajurit Romawi lalai melaksanakan tugas, seharusnya mereka yang dihukum mati, bukan? Tetapi faktanya adalah mereka diberikan sejumlah besar uang untuk tutup mulut perihal mujizat kebangkitan Yesus. Ketiga, fakta pertobatan Yakobus saudara Yesus dan juga Saulus. Yakobus yang adalah saudara kandung dari Yesus juga awalnya tidak percaya bahwa Yesus betul-betul orang Allah. Malahan jika kita baca dari Markus 3:21 dan Yohanes 7:1-10, jelas tertulis bahwa saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Tetapi apa yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul? Kita menemukan Yakobus saudara Yesus menjadi kepala gereja di Yerusalem. Sekarang, menurut saudara, apa yang bisa mengubah hati Yakobus dari yang tidak percaya kepada pelayanan Yesus berubah menjadi kepala gereja dan bahkan mati martir setelah kematian saudaranya sendiri? Jelas kebangkitan Kristus yang mengubah hati Yakobus. Perubahan hati dari Yakobus yang bahkan mati menjadi martir sekitar tahun 60 membuktikan berita tentang kebangkitan Yesus adalah nyata. Bagaimana dengan Saulus, seorang Farisi yang sangat dihormati dan telah memimpin kegerakan awal di dalam mencari dan membunuh orang-orang Kristen pada zaman itu? Dia bertobat dan tidak main-main. Kehidupannya berubah 180 derajat dari pembunuh menjadi pengkabar Injil. Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang telah bangkit itu dan menjadi salah satu rasul yang menulis banyak kitab di Perjanjian Baru dan rasul yang setia mengabarkan Injil sampai akhir hayat. Yang keempat, fakta dari banyaknya saksi mata yang menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau hanya 1 atau 2 orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus dan hanya 1 atau 2 naskah kuno yang menulis mengenai kebangkitan Yesus, mungkin patut dipertanyakan. Tetapi Yesus tidak menampakkan dirinya hanya kepada 1 atau 2 orang, tetapi kepada banyak orang. Kutipan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 5-7 yang adalah kredo atau pernyataan iman gereja mula-mula dan dibacakan dari minggu ke minggu, jelas menyatakan bahwa Yesus menampakkan dirinya
Markus, Lukas, dan Yohanes, kita menemukan cerita yang mendukung kredo gereja mula-mula tersebut. Luar biasa bukan? Akhirnya saudara, kita sebagai orang percaya perlu menyadari bahwa bukti-bukti tentang kebangkitannya menguatkan bahwa Yesus itu bangkit. Seperti kembali kita Panito berkata, jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sia kepercayaan kita. Bukti sejarah hanya membantu untuk menguatkan iman kita, tetapi tidak menjadi dasar iman kita. Berbahagialah setiap kita yang percaya namun tidak melihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Sekali lagi saya panggil anak muda. Shalom anak mudanya Tuhan. Lebih semangat shalom. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama pada sore hari ini saudara anak mudanya Tuhan, mari kita siapkan hati kita karena kita akan segera memulai ibadah kita. Mari kita sama-sama rindukan kehadiran Tuhan dan lawatan Tuhan boleh terjadi di tempat ini. Ada amin saudara. Amin. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu memulihkan hidupku. Sungguh besar
bagi setiap kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Mereka lawat setiap kami. Biar Roh Kudus yang bekerja sebebas-bebasnya di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama saudara yang memuji, menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Katakan amin. Haleluya, mari sama-sama berikan suara-suara yang terbaik buat Allah kita. Sorakan haleluya. Mari teman-teman sama-sama saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama merayakan kebangkitan Allah kita. Sebab Dia telah bangkit mengalahkan maut.
Mari sama-sama tepuk tangan dan semangat saudara. Amin. Lagi. Lagi katakan. Lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Jika kita mulia sama-sama. Lebih keras lagi. Haleluya. Mari teman-teman kita terus ambil sikap yang terbaik di hadapan Allah kita. Kita mau terus masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan jiwa kita. Mari teman-teman sama-sama kita angkat sembah kita di hadapan Tuhan. Katakan ucapan syukurmu. Kami berterima kasih bersama-sama. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami terus puji Bapa. Haleluya.
sungguh-sungguh lagi akan pujianmu, katakan ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana, sungguh bagi Rajaku yang dulu diangkat. Kami muliakan, aku muliakan, dan ku agungkan. Kau Raja di sorga. Bersama-sama katakan, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang dulu ditata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau Raja di sorga. Sorga.
kepadamu Tuhan. Jika kami anak-anak-Mu datang memuji dan menyembah-Mu, kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata, Kau bersemayam di atas puji-pujian bangsa Israel. Dan kami juga percaya bahwa di tengah-tengah kami bersorak-sorai, memuji, menyembah-Mu. Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan saat Engkau ada, maka kehidupan kami berubah. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang berlimpah-limpah, yang melampaui akal budi. Itu yang kami rasakan pada sore ini Bapak. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap mendengarnya. Tutup bungkus kami di dalam kuasa darah anak-Mu Yesus Kristus. Tawan hati dan pemikiran kami, cengkram hati dan pemikiran kami Tuhan, sehingga hanya tunduk di bawah otoritas Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, Bapak Ibu dan teman-teman. Silakan duduk. Apa kabar semuanya? Ada yang masih sedih? Karena kemarin kan kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita lihat dia dicambuk, diolok-olok, dipukul. Kita kan sedih ya kan ya. Sekarang masih sedih? Tidak lagi. Kenapa? Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit, amin. Nah, puji Tuhan, sore ini mari kita dengarkan firman Tuhan. Saya kasih judul firman Tuhan ini adalah Budak Kristus Yesus. Mari kita katakan bersama-sama 1, 2, 3. Budak Kristus Yesus. Sekali lagi 1, 2, 3. Budak Kristus Yesus. Nah, kita ambil dari Roma pasal 6 ayat 17 sampai 18. Roma pasal 6 ayat 17 sampai 18. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, ini firman Tuhan kepada kita pada sore hari ini. Jadi setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, kita ini sebenarnya tetap hamba teman-teman. Dulunya sebelum kita terima Yesus, kita adalah hamba dosa. Tapi setelah kita terima Yesus, Yesus membeli kita dari tangan iblis dengan harga yang lunas, dengan darahnya, maka kita beralih Tuhan. Jadi dulunya kita hamba dosa, hamba iblis. Sekarang kita udah dipindahkan gitu. Karena Yesus telah mati, bangkit, dan dia membeli kita dengan darahnya. Jadi sekarang Tuhan kita sudah berbeda, bukan iblis lagi. Tetapi sekarang kita menjadi hamba Tuhan. Karena kita sudah dibeli ya. Dan sebelum saya lanjutkan, saya mau kita buka paradigma kita ya. Saya menjelaskan dulu mengenai hamba ini teman-teman. Kalau kita lihat sebenarnya di bahasa aslinya, terjemahan dari hamba ini sebenarnya bukan hamba tapi budak ya. Ada perbedaan sedikit antara hamba dan budak. Memang hamba dan budak ini sama-sama disuruh-suruh gitu, yang membantu pekerjaan tuannya. Tetapi ada sedikit perbedaan. Hamba masih lebih oke lah, lebih tinggi sedikit. Tapi kalau budak itu yang paling rendah. Makanya di terjemahan ada beberapa yang mengatakan bahwa yang menerjemahkan ini agak sungkan pakai kata budak. Apalagi yang di Amerika sana, dulunya orang-orang Amerika yang berkulit hitam agak seneng karena mereka tuh kepahitan gitu. Yang namanya budak itu satu hal yang membuat mereka ingat masa-masa mereka di dalam perbudakan. Jadi mereka nggak pakai kata budak tapi hamba. Ya, jadi sebenarnya arti yang sebenarnya ini adalah budak.
Ya, makanya dibilang kamu jadi budak dosa. Ada yang bucin di sini? Budak cinta. Ada? Ada yang bucin? Nggak ada. Nggak ada. Ada yang pacaran di sini? Nggak ada. Nggak ada. Gitu ya. Bucin. Kenapa orang sampai bucin gitu ya? Budak cinta gitu ya. Karena orang tersebut memberikan apa yang dia inginkan pada saat dia pengen sesuatu dikasih. Jadi dia tuh mau diperbudak oleh orang itu. Kenapa? Karena saking cintanya. Itu namanya budak. Gak tahu lagi yang mana kiri, yang mana kanan. Makanya katanya cinta itu adalah buta. Iya kan teman-teman? Kenapa? Karena udah terlanjur cinta gitu. Jadi budak cinta. Nah, seperti itu juga ini ya teman-teman. Coba bayangkan ya teman-teman. Irna sini, kamu Irna sini. Nggak, biar kita tahu bagaimana gambarannya ya. Namanya kita itu mau diperbudak oleh seseorang, pasti ada sesuatu yang terjadi ya toh. Betul. Nah umpamanya, tapi saya nggak bisa jadi cowok sih. Umpamanya saya ada Buyu nanti, kamu datang Buyu, kamu kesini Buyu. Tapi jangan nanti dilanjutkan di asrama ya, sini dulu, hanya di sini aja. Kamu ini, ya udah kamu hadap saya. Kamu dari sana, kamu tuh nggak pernah lihat ada pangeran di sana. Saya ini lagi umpamanya dia tuh wanita yang banyak perhiasannya atau apa gitu. Pokoknya saya ini penjahat gitu, mau membunuh si Irna Siadaeli ini. Jadi saya udah mau membunuh dia, pisau belati yang sudah ditajamkan, diruncingkan, tinggal mami, tinggal saya gini udah langsung tembus nih sampai di sini dia gitu ya kan. Saya udah begini, tiba-tiba datang kamu begini mulai itu, tiba-tiba gitu, lalu nanti kamu begini dia kamu begini kamu gitu. Seperti coba Bu, kamu bisa nggak? Bisa lah ya, pura-pura aja. Tapi kita lagi acting, karena nanti sebentar lagi kita akan mencari ini teman-temannya, mencari yang bisa jadi artis gitu, artis nias ya. Jadi nanti seakan-akan begini kamu awaskan si Ira kamu begini. Lalu saya butuh kamu lah istilahnya ya kan, darah bercecer lalu Ira di sini, gitu ya kamu kan, gitu ya, oke ya, siap, kemana kamu cepat, cepat kamu udah wanti-wanti gitu ya kan, ayo Buyu, kamu jadi nunggu ya, nunggu penyelamatan, sekali lagi yang bener dong, yang bener ya, yang bener kamu mesti gimana mesti itu yang itu kayaknya menyayat hati gitu kan, ini tragis banget, memilukan gitu ya. Ayo Irna, kamu takut, kamu jangan kau senang banget dibunuh sama saya. Kamu seperti ketakutan, ayo kamu Ibu, cepat pasti bisa Buyu. Kamu masih mati. Biar kita deskripsikan dulu ya kematian si Buyu. Kamu teman-teman, darah bercucuran di leher si Buyu, matanya saya gini lagi, matanya udah keluar, kakinya udah berdarah-darah. Ini si Irna, nah sudah bangun Buyu, tetapi tiba-tiba dibawa ke rumah sakit. Ada orang yang menyelamatkan Buyu, lalu dia bisa hidup kembali. Menurutmu si Irna ini bucin gak sama Buyu? Apa sih yang abang mau? Mau teh apa kopi? Iya kan? Kenapa? Udah menyelamatkan nyawanya, seharusnya dia mati, tetapi gara-gara ada pangeran yang gantung, sadar ya kan? Bucin teman-teman. Nah seperti itu yang namanya budak cinta. Amin. Nah ayo silakan Buyu, makasih Buyu sama Irna. Nah itulah kira-kira ya yang namanya budak ini.
Jadi itu lebih rendah dari hamba. Nah, perbedaan yang esensial sebenarnya, kalau hamba itu teman-teman, seorang hamba bekerja untuk tuannya, tetapi dia nggak tinggal bersama-sama dengan tuannya. Mungkin jam kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Setelah itu dia pulang ke rumahnya. Dia datang lagi besok jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Sebulan, mana gaji saya? Digaji, itu hamba. Sedangkan budak ini tidak dapat bayaran apa-apa. Kenapa? Karena dia sadar dia dibeli untuk dijadikan budak dan dia mau memberi diri, dan dia nggak pernah berpikir, oh nanti Tuhan saya membayar saya. Nggak pernah berpikir karena nggak ada gaji seorang budak. Mengerti? Mengerti teman-teman? Nah, makanya bagi juga kita para hamba Tuhan pernah mirongo ya, hamba Tuhan itu bahasanya sia enoni lowalangi. Pernah mirongo deh? Enoni lowalangi. Kalau budak Tuhan artinya sawuyu lowalangi. Iya kan? Ina Fitria. Apa bedanya enoni lowalangi dengan sawuyu lowalangi? Nah, mungkin saya mau memberitahu sedikit. Seperti kami di karismatik ya, kami ini tidak digaji oleh sinode apapun atau menerima gaji dari jemaat, tidak sama sekali. Karena ini adalah panggilan. Kami terpanggil untuk memberi diri tanpa memikirkan berapa nanti gaji saya, karena nggak ada janji apa-apa. Pada saat kami mau menjadi sawuyu lowalangi, kami sudah tahu itu bahwa kita nggak digaji, justru kita memberikan semuanya. Apa yang kita punya, kita nggak punya apa-apa. Jadi semua uang kita, makanan kita, semuanya untuk Tuhan. Itu artinya sawuyu lowalangi. Ya, artinya nggak digaji, nggak ada nanti dari sinode dikasih gaji lalu dikasih rumah dinas, nggak ada sama sekali. Makanya kita kadang-kadang kalau kita nggak benar-benar fokus dengan panggilan Tuhan, banyak yang jatuh di tengah jalan. Akhirnya dia nggak benar-benar melakukan tugas dan panggilannya. Kenapa sawuyu lowalangi tidak dapat bayaran? Sudah mengerti sampai di sini teman-teman? Nah, apa bedanya lagi hamba dengan budak? Hamba yang saya bilang tadi, dia ada jam, dia harus pergi dan dia nggak boleh dilarang karena sudah ada ketentuannya. Sedangkan budak, dimanapun tuannya berada, dia ada di sana. Kalian tahu Yosua? Dia adalah abdinya Musa. Abdi sama dengan budak. Tidak dibayar dia, tapi waktu Musa naik ke Gunung Sinai, di mana Yosua? Apakah menari-nari di bawah sama seperti bangsa Israel yang lain? Di mana Yosua? Sejengkal di bawah Musa, dia berjaga-jaga atas Musa. Entah mati, entah hidup, ini orang dia berjaga-jaga di bawah. Itu abdi, itu budak yang selalu disuruh-suruh oleh tuannya. Tetapi dengarkan baik-baik. Tidak sembarangan orang mau menjadikan budak bagi seseorang. Itu adalah panggilan. Dan pasti ada sesuatu alasannya. Teman-teman, mungkin di gereja kita masing-masing, waktu hari Jumat yang lalu kita melihat bagaimana tragisnya kematian Tuhan Yesus. Waktu dia diolok-olok, dipukul, dihina, dicambuk, dibuka jubahnya sampai dia telanjang. Sampai sekarang pun kita kan orang Kristen diejek-ejek, wih Tuhan kalian telanjang, hanya sehelai kain gitu. Mereka tuh ngejek gitu loh. Sampai sekarang, kenapa kita mau menjadi budaknya Tuhan Yesus? Teman-teman, saat kita ngerti arti keselamatan, seharusnya kita semua mau jadi bucinnya Tuhan Yesus.
Kalau Tuhan Yesus tidak menyelamatkan kita, kita ini tempatnya di neraka. Sebenarnya orang yang mengerti ini terjadi dalam Alkitab sama dia bahwa kita ini ahli waris kerajaan surga. Tapi kenapa banyak orang Kristen yang tidak dapat apa-apa seperti Yosua terhadap Musa? Karena nggak menjadikan dirinya seperti orang yang diselamatkan gitu loh, hanya bibir aja. Kamu percaya Yesus, percaya, masuk surga. Kamu orang apa? Kristen, masuk surga. Kenapa? Karena jujur aja kita ini dari dalam kandungan udah Kristen, bukan? Bukannya kalian yang memilih jadi Kristen kan? Gak ada pilihan. Dari kalian masih dalam kandungan udah jadi orang Kristen aja gitu loh. Jadi setelah besar ya agama kita apa mami? Kristen kita, agamanya Kristen, ya udah jadi Kristen aja gitu, tanpa mengerti apa sih arti kekristenan. Nah teman-teman, jadi seperti yang saya bilang tadi, itulah artinya budak di abad pertama ya. Jadi memperbudak diri, dia yang mau jadi budak gitu loh. Nah bedanya lagi, yang hamba ini sebenarnya dia nggak dapat apa-apa dari tuannya karena dia udah dapat gaji setiap bulan. Tetapi seorang budak, kalau dia setia, kalau dia benar-benar tidak mengkhianati tuannya seperti Gehazi. Kalian tahu Gehazi? Itu kan budaknya si Elisa. Tetapi dalam kenyataannya dia mengkhianati, dia main belakang gitu. Akhirnya dia dikutuk sama Elisa, dia penyakit kusta sampai 7 keturunan. Karena dia berkhianat, dia nggak dapat apa-apa. Tetapi kebanyakan budak ini, mereka lah yang akan mendapatkan urapan kuasa dari tuannya. Dan itulah gunanya kita harus ngerti arti menjadi budak ini. Nah teman-teman, kita sama seperti itu juga bagi Tuhan Yesus. Sebelum kita diselamatkan, kita budak siapa teman-teman? Budak. Jadi apapun yang iblis mau, kita harus ikutin. Kenapa? Karena kita sudah menjadi budaknya. Dimanapun iblis ada, kita berada di sana. Dia di diskotik, kita ada di sana. Dia di lapo tua, kita ada di sana. Iblis mau tawuran, kita harus ada di sana. Apalagi iblis mau apalagi mau naik motor itu yang balap-balapan, kita harus di sana. Kan Tuhan kita ada di sana, kita harus ada di sana. Dan melihat itu semuanya, Tuhan Bapa kita di surga nggak rela melihat kita diobok-obok sama iblis. Dia bilang, aku harus menyelamatkan umat ciptaan saya. Hanya satu cara, tidak ada keselamatan tanpa pertumpahan darah. Di perjanjian lama, kalau mau kita dihapus dosanya, harus potong hewan. Kenapa? Darahnya dicurahkan baru ada penebusan dosa. Begitu juga Yesus harus turun ke bumi. Dia harus rela menjadi manusia. Dia harus rela lapar seperti kita, rela haus seperti kita, rela menangis kalau dia lihat ada yang meninggal, dia menangis. Dia rela marah kalau ada yang membawa bait suci. Dia tunggang balikan meja-meja yang berjual di depan bait suci. Dia memiliki perasaan, dia memiliki emosi, dia memiliki segala sesuatu yang kita miliki. Hanya satu yang gak sama dengan kita, dia tidak berdosa. Dia rela melakukan semuanya itu teman-teman, sampai dia disalibkan, mati, dikubur, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Setelah itu sudah lunas harga kita. Jadi kalau kita bilang aku percaya kepada Yesus, aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, di dalam nama Yesus aku hidup, haleluya, amin, otomatis kamu dimateraikan dengan darahnya, di dahimu tertulis nama Yesus. Dan sehingga saat iblis mau ngambil kamu lagi, dikiranya kamu masih hambanya. Mau suka sama si Aris, mau ngajak dia ngapain? Mau ngajak dia pacaran gitu. Dia datang, di waktu Aris menoleh kepada iblis, dia lihat ada nama Yesus. Hanya satu nama yang iblis takutkan, nama siapa? Yesus. Langsung lari terbirit-birit iblis.
Nah pertanyaannya, kenapa kalau kita dilihat iblis nggak terbirit-birit, dia malah menggoda-goda kita, ayo lagi dong. Kenapa? Karena kita nggak ngerti, nggak berkuasa darah Yesus dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita nggak ngerti posisi kita. Teman-teman, mungkin selama ini kita menerima Yesus hanya sebagai, mungkin belum menerima Yesus pun hanya ngomong aja, ujilah aku Tuhan Yesus, engkau cintaku, padahal nggak ngerti. Dan sore ini mari kita mengerti. Kita semua percaya Yesus, amin. Siapa yang percaya Yesus di tempat ini? Saya mau tanya dulu ya, siapa tahu ada yang gak percaya juga. Siapa yang percaya Yesus, angkat tangan. Wah, ini banyak budak-budak di tempat ini. Saya juga. Nah teman-teman, saat kita bilang saya percaya Yesus, maka darahnya berlaku atas kita dan kita pindah dari hamba iblis menjadi budak Tuhan. Kalau namanya budak, yang saya bilang tadi, semua dia berikan. Semuanya. Kita tahu bahwa kita gak memiliki apa-apa. Setelah, umpamanya saya membeli HP ini, kalau saya gak ada uang, apakah HP ini jatuh di tangan saya? Tidak, saya ada uang, saya ke toko, saya beli HP, saya kasih dia uang, HP menjadi milik saya. Nah setelah menjadi milik saya HP ini, apakah ada di dalamnya yang tidak menjadi milik saya? Mungkin bolehlah yang ada bunga-bunga mataharinya itu boleh sama kamu, tetapi yang kameranya jangan ya, tetap punya toko. Atau yang boleh kamu nanti download Instagram, tapi yang namanya Twitter nggak boleh ya. Apakah seperti itu teman-teman? Nggak suka-suka saya mau nonton YouTube mau download Twitter, Instagram, Facebook atau apapun itu suka-suka saya. Oke, saya tanya, berarti kita sudah dibeli Tuhan Yesus, benar? Berarti hidup kita ini suka-suka kita. Apakah suka-suka Tuhan Yesus karena dia sudah membeli kita? Suka-suka? Nah berarti kalau kalian dengarin ya, kita ngomongnya, kenapa sih hidup gue mau pacaran mau gimana, hidup gue. Kenapa ada kata-kata yang seperti itu ya? Berarti setelah kita ngerti ini nggak ada lagi kata-kata yang seperti itu, amin. Karena hidup kita ini bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan, amin teman-teman. Karya besar dalam hidupku. Menjelaskan mengenai perbudakan ini ya teman-teman, bucin ya. Jadi seseorang yang bucin sama Tuhan Yesus, dia harus memiliki kesadaran penuh bahwa hidupnya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki bukan miliknya lagi, tetapi milik Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah membeli kita dengan harga yang lunas, amin. Setuju teman-teman? Setuju ya, sepakat? Oke. Kalau kita sudah mengerti ini, agak lempeng jalan kita ke depan, karena saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, otomatis Tuhan memberikan penolong dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Apa teman-teman?
Sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan pesan kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem, karena saya akan mengirim seorang penolong, penghibur bagi kamu. Itu dia katakan kepada orang banyak yang di jalan-jalan, atau kepada siapa teman-teman? Kepada murid. Hanya kepada murid, enggak semua orang teman-teman, hanya kepada murid. Ya, jadi saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka otomatis Tuhan memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk menolong, untuk memampukan, untuk menuntun jalan-jalan kita. Nah, teman-teman, saat kita ngerti dan sadar betul bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi, mulai timbul, mungkin kalian merasakan ya, coba dicek masing-masing. Kayaknya di dalam hati kalian itu ada kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kayaknya kalian tuh merindukan setiap hari Minggu, saya pengen memuji dan memuliakan Tuhan. Aduh, saya pengen berdoa, saya pengen berbahasa roh. Ada yang merasakan itu? Ada? Kalau itu kalian rasakan, berarti Roh Kudus sedang bekerja dalam hati kalian. Roh Kudus sedang menuntun kalian ke jalan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Itulah Roh Kudus. Kita nggak bisa, mana Roh Kudus? Aku mau pegang kamu. Kita nggak bisa memegang dia karena dia roh. Dia bukan daging seperti kita, tapi dia pribadi. Kita nggak bisa memegangnya karena dia roh. Tetapi kita bisa merasakan kehadirannya. Kita bisa berbicara dengan dia. Kita juga bisa mendengar dia bilang, anakku jangan begitu, itu gak boleh, gak sesuai dengan Tuhan sedih loh. Aduh, Tuhan sedih banget. Dia bisa menasihati kita teman-teman. Kalau kalian dengar suara itu dalam hati kalian, itulah Roh Kudus. Amin teman-teman. Wow, betapa kita gak sendiri di dunia ini toh. Makanya ada orang yang bunuh diri. Aku mau bunuh diri saja. Papaku, mamaku, pacarku meninggalkan aku. Gak ada yang mengerti akan aku. Seorang pun tidak, nothing. I'm alone, cie. Kadang-kadang kasih status dulu. Sebentar lagi mungkin aku sudah tidak ada di dunia ini lagi. Aku akan terbang tinggi, melayang-layang di dunia antah berantah yang kalian tidak akan bisa menemuiku kembali. Lalu datang komentar di mana-mana, kuatkanlah hatimu, jangan begitulah. Ingat Tuhan, bertobatlah. Kenapa sayang? Inbox ya. Semakin gitu-gitu semakin ini loh. Gak apa-apa kok Kang, gak apa-apa, biasalah hidup di dunia ini hanya sementara begitu. Orang udah mulai gelis, ada apa dengan orang ini? Apakah dia mau melemparkan dirinya ke jurang? Teman-teman, kenapa? Karena dia tidak sadar bahwa di dalam hidupnya ada oknum yang